Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang teori-teori psikologi pendidikan yang beranggotakan Angel Siburian, Treskiana Hampun, dan Nirwana Sihombing. Yang pertama yaitu teori behavioristik atau behaviorisme. Berdasarkan susunan katanya, behaviorisme terdiri dari dua kata, yaitu BHV yang berarti berperilaku dan isme yang berarti aliran. Sehingga jelas bahwa penekannya pada tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa sekitar. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons. Oleh karena itu, teori ini juga dinamakan teori stimulus-respon. Teori behavioristik atau behaviorisme ini berpandangan bahwa belajar terjadi karena operan conditioning, yaitu jika seseorang belajar dengan baik, maka ia akan mendapat hadiah dan hal itu akan meningkatkan kualitas belajarnya. Teori belajar behavioristik sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu adanya perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Hasil belajar diperoleh dari proses penguatan alat respons yang muncul terhadap lingkungan belajar, baik yang internal maupun eksternal. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan, serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan, bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks refleks atau suatu mesin. Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama, John B. Watson. Menurut Watson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respons. Stimulus dan respons yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Oleh sebab itu, seseorang mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri selama proses belajar. Seseorang menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Watson berasumsi bahwa hanya dengan cara demikianlah akan dapat diramalkan perubahan-perubahan yang terjadi setelah seseorang melakukan tindak belajar. Yang kedua, Ivan P. Pavlov. Paradigma conditioning klasik merupakan karya besar Ivan P. Pavlov. Paradigma conditioning klasik ini menjadi paradigma bermacam-macam pembentukan tingkah laku yang merupakan rangkaian dari satu kepada yang lain. Conditioning klasik berhubungan dengan susunan syaraf tak sadar serta otot-ototnya. Dengan demikian, emosional merupakan sesuatu yang terbentuk melalui conditioning klasik. Perasaan orang belajar bersifat pasif, karena untuk mengadakan respon perlu adanya suatu stimulus tertentu. Sedangkan mengenai penguat, menurut Pavlov bahwa stimulus yang tidak terkontrol atau unconditioned stimulus mempunyai hubungan dengan penguatan. Stimulus itu yang menyebabkan adanya pengulangan tingkah laku dan berfungsi sebagai penguat. B.F. Skinner. Skinner menjelaskan konsep belajar secara sederhana, tetapi lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respons yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku yang tidak sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya.
Menurutnya, respons yang diterima seseorang tidak sederhana demikian, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus tersebut yang mempengaruhi respons yang dihasilkan. Respons yang diberikan ini memiliki konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi tersebut nantinya mempengaruhi munculnya perilaku. Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku, seseorang secara harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan yang lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang timbul akibat respons tersebut. Teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cognitere, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Fungsi kognitif ini sangat penting dikarenakan dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan dan sebagai tolak ukur mensukseskan proses pembelajaran. Teori psikologi pendidikan kognitif mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sebagai belajar menjadi maksimal. Dalam psikologi, kognitif mencangkup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Latar belakang teori kognitif. Teori kognitif ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa ahli yang belum merasa puas terhadap penemuan-penemuan para ahli sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh teori behavior yang menekankan pada hubungan stimulus, respon, reinforcement. Munculnya teori kognitif merupakan wujud nyata dari kritik terhadap teori behavior yang dianggap terlalu naif, sederhana, tidak masuk akal dan sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Menurut paham kognitif, tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh reward atau ganjaran dan reinforcement atau penguatan. Tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada konsing, yaitu tindakan untuk mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh pemahaman atau insight untuk pemecahan masalah. Paham kognitivis berpandang bahwa tingkah laku seseorang sangat tergantung pada pemahaman atau insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi tersebut. Dan teori belajar kognitif ini merupakan suatu belajar yang lebih mementingkan proses pembelajaran daripada hasil belajar tersebut. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental, di mana proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis atau development of ability to respond logical. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekedar mengerti. Semakin bertambah umur, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. A. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang menjadi titik pusat dari teori belajar kognitif Piaget ialah individu yang mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya ialah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya yang terus-menerus
dan selalu berubah. B. Individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, perilaku terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini disebabkan karena setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik berbeda-beda. Susunan saraf seseorang akan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya umur. Hal ini memungkinkan kemampuan semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran seseorang akan mengikuti pola dan tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya. Yang kedua, J.S. Brunner. Teori kognisi J.S. Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialaminya dan dipelajarinya, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpainya dalam kehidupannya. Untuk meningkatkan proses pembelajaran, menurut Brunner perlu diperlukan lingkungan yang dinamakan discovery learning environment, atau lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Dengan cara seperti inilah, pengetahuan yang diperoleh oleh individu lebih bermakna baginya dan lebih mudah diingat dan lebih mudah digunakan dalam pemecahan masalah. Implikasi teori kognitif J.S. Brunner dalam pembelajaran. A. Partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Dalam proses pembelajaran ini harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialaminya dan dipelajarinya, sehingga dengan demikian individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, harus diciptakan lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan menemukan gagasan-gagasan baru. Tujuan pembelajaran ini hanya diuraikan secara garis besar dan dapat dicapai dengan cara-cara yang tidak perlu oleh siswa yang mengikuti pelajaran yang sama. Atau dengan kata lain, tujuan pembelajaran ini hanya diuraikan secara garis besar. B. Guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran, tetapi peran guru yaitu 1. Merencanakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga pembelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat dan diselidiki oleh para siswa. Yang kedua, menyajikan materi pembelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, guru harus memperhatikan 3 cara penyajian, yaitu cara enaktif atau melakukan aktivitas, cara ikonik atau dengan gambar atau visualisasi, dan cara simbolik. 4. Siswa mampu memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoretis. Guru berperan sebagai seseorang pembimbing atau tutor. 5. Penilaian hasil belajar penemuan meliputi pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar mengenai suatu bidang studi dan kemampuan siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip itu pada situasi baru. Yang ketiga, teori humanisme. Teori ini mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan. Sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Teori psikologi pendidikan ini menjelaskan bahwa seseorang dapat memilih apa yang ingin dipelajari, mengusahakan dan menilai proses pembelajarannya sendiri, sehingga diperlukan motivasi dari peserta didik itu sendiri. Teori belajar humanisme dalam pendidikan lebih menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Psikologi humanistik juga memberikan sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik mental,
dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik. Tokoh-tokoh teori humanisme dalam pembelajaran yang pertama, Abraham Maslow. Implikasi dari teori Maslow dalam dunia pendidikan sangat penting. Dalam proses belajar mengajar misalnya, guru mestinya memperhatikan teori ini. Apabila guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa anak-anak tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengapa anak tidak dapat tenang di dalam kelas, atau bahkan mengapa anak-anak tidak memiliki motivasi untuk belajar. Menurut Maslow, guru tidak bisa menyalahkan anak atas kejadian ini secara langsung. Sebelum memahami, barangkali ada proses tidak terpenuhinya kebutuhan anak yang berada di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Bisa jadi anak-anak tersebut belum atau tidak melakukan makan pagi yang cukup, semalam tidak tidur nyenyak, atau ada masalah pribadi atau keluarga yang membuatnya cemas dan takut, dan lain-lain. Yang kedua, Carl R. Rogers. Rogers mengutamakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik, yang meliputi hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. Di dalam kelas yang humanistik, anak-anak diberikan kesempatan dan kebebasan untuk memuaskan dorongan ingin tahunya, untuk memenuhi minatnya, dan untuk menemukan apa yang penting dan berarti tentang dunia di sekitarnya. Yang kedua, belajar yang berarti. Belajar akan mempunyai arti atau makna apabila apa yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Artinya, anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai arti baginya. Belajar tanpa ancaman. Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Proses belajar akan berjalan lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya, dapat mencoba pengalaman-pengalaman baru, atau membuat kesalahan-kesalahan tanpa mendapat kecaman yang biasanya menyinggung perasaan. Belajar atas inisiatif sendiri. Belajar akan paling bermakna apabila hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. Mampu memilih arah belajarnya sendiri sangatlah memberikan motivasi dan mengulurkan kesempatan kepada murid untuk belajar bagaimana caranya belajar. To learn how to learn. Tidaklah perlu diragukan bahwa menguasai bahan pelajaran itu penting. Akan tetapi, tidak lebih penting daripada memperoleh kecakapan untuk mencari sumber, merumuskan masalah, menguji hipotesis atau asumsi, dan menilai hasil. Belajar atas inisiatif sendiri memusatkan perhatian murid, baik pada proses maupun hasil belajar. Belajar dan perubahan. Prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. Menurut Rogers, di waktu-waktu yang lampau, murid belajar mengenai fakta-fakta dan gagasan-gagasan yang statis. Waktu itu dunia lambat berubah, dan apa yang diperoleh di sekolah sudah dipandang cukup untuk memenuhi tuntutan zaman. Saat ini perubahan merupakan fakta hidup yang sentral. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu maju dan melaju. Apa yang dipelajari di masa lalu tidak dapat membekali orang untuk hidup dan berfungsi baik di masa kini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, yang dibutuhkan saat ini adalah orang yang mampu belajar di lingkungan yang sedang berubah dan akan terus berubah. Tokoh yang ketiga, Aldous Huxley. Menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi, ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang. Proses pendidikan nonverbal seyogianya dimulai sejak usia dini sampai tingkat tinggi. Betapapun agar seseorang bisa mengetahui makna hidup
dalam kehidupan yang nyata, mereka harus membekali dirinya dengan suatu kebijakan hidup, kreativitas, dan mewujudkan dengan langkah-langkah yang bijaksana. Dengan cara ini, seseorang akan mendapatkan kehidupan yang nikmat dan penuh arti. Berbekal pendidikan nonverbal, seseorang akan memiliki banyak strategi untuk lebih tenang dalam menapaki hidup, karena memiliki kemampuan untuk menghargai setiap pengalaman hidupnya dengan lebih menarik. Akhirnya, apabila setiap manusia memiliki kemampuan ini, akan menjadi sumbangan yang berarti bagi kebudayaan dan moral kemanusiaan. Berikut hal-hal yang merupakan aplikasi dari teori-teori humanistik, walaupun hanya akan ditampilkan sebagian aplikasi dalam proses pembelajaran, dikarenakan keterbatasan ruang dan waktu. Yang pertama, open education atau pendidikan terbuka. Yang kedua, cooperative learning atau belajar kooperatif. Yang ketiga, independent learning atau pembelajaran mandiri. Dan yang keempat, student-centered learning atau belajar yang terpusat pada siswa. Yang keempat, teori konstruktivisme. Asumsi dasar teori konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan tentang belajar adalah bahwa setiap orang pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan atau bekal awal tentang sesuatu yang akan dipelajari. Pembelajaran pada intinya adalah bagaimana mengembangkan atau mengkonstruksi atau membangun pengetahuan atau bekal awal yang sudah dimiliki tersebut menjadi sebuah pengetahuan baru dan utuh. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik, yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme yang pertama, Jean Piaget. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dengan realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Yang kedua, Vygotsky. Konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky adalah bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Penemuan atau discovery dalam belajar lebih mudah diperoleh dalam konteks sosial budaya seseorang. Dalam penjelasan lain, mengatakan bahwa inti konstruktivis Vygotsky adalah interaksi antara aspek internal dan eksternal yang penekanannya pada lingkungan sosial dalam belajar. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan bagi anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan bagi guru atau pengajar adalah sebagai berikut.
Satu, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya, sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Yang keempat, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa. Yang kelima, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka. Dan yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di dalam pembelajaran konstruktivisme, konstruktor pengetahuan aktif memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Belajar selalu merupakan sebuah proses aktif. Pembelajar secara aktif mengkonstruksikan belajarnya dari berbagai macam input yang diterimanya. Yang kedua, anak-anak belajar dengan paling baik dengan menyelesaikan berbagai konflik kognitif atau konflik dengan berbagai ide dan konsepsi lain melalui pengalaman, refleksi, dan metakognisi. Yang ketiga, bagi konstruktivis, belajar adalah pencarian makna. Pembelajar secara aktif berusaha mengkonstruksikan makna. Konstruksi pengetahuan bukan sesuatu yang bersifat individual semata-mata. Belajar secara betul-betul mendalam berarti mengkonstruksikan pengetahuan secara menyeluruh dengan mengeksplorasi dan menengok kembali materi yang kita pelajari, dan bukan dengan cepat pindah dari satu topik seperti pada pendekatan pengajaran langsung. Yang keenam, di samping itu belajar selalu dikonseptualisasikan. Kita tidak mempelajari fakta-fakta secara murni abstrak, tetapi selalu dalam hubungannya dengan apa yang telah kita ketahui. Sekian dari presentase kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata ataupun materi yang kami paparkan, kami bermohon maaf. Terima kasih.